Pemain ini tak hanya jadi legend, tapi seorang GOAT atau greatest of all time selevel Michael Jordan. Masalahnya, gelar itu bukan di basket, tapi di cabang olahraga lain. Anehnya sekarang, dia malah jadi salah satu pemain kunci Warriors dan melakukan ini. We're tied at 74 under 6 to play. This game out has said amazing news. Pat Spencer 3. Post has Maxey on him with the quick hands. Spencer 3. Good! Pat Spencer again! Get him beaten. Namanya adalah Pat Spencer. Dia sebenarnya bukan siapa-siapa di NBA. Usia 29 tahun, tinggi cuma dalam tanda kutip 188 cm, dan cuma punya kontrak two-way atau dua arah, di mana pemain dengan kriteria seperti itu biasanya adalah seorang cadangan mati. Tapi di game melawan Sixers tadi, Pat berhasil mengumpulkan 16 points, 4 rebounds, dan 4 assist dengan persentase field goal 62,5% dan 3 point 66,7% hanya dalam bermain 24 menit. Jumlah poinnya itu adalah yang tertinggi dari semua pemain Warriors, padahal dia berhadapan langsung dengan bintang-bintang seperti Tyrese Maxey dan Joel Embiid. Bahkan setelah memasukkan 3 point krusial di kuarter 4, Pat terang-terangan mengenalkan dirinya kepada seluruh fans Sixers. I'm that Tapi apa yang terjadi dengan Pat di game berikutnya jauh lebih gila lagi. Saat berhadapan dengan Cavaliers pada 6 Desember 2025, Warriors harus kehilangan Steph Curry, Draymond Green, dan Jimmy Butler karena mereka semua absen. Di sisi lain, trio bintang Cavs Donovan Mitchell, Darius Garland, dan Evan Mobley semuanya bisa bermain di game ini. Semua orang akhirnya jelas memprediksi kalau Cavs lah yang akan keluar sebagai pemenang. Tapi sepertinya Pat punya rencana yang jauh berbeda. Ini adalah game pertamanya bermain sebagai starter, dan dia langsung melakukan ini. 3-point lead as we wind down towards 8 minutes. Pat Spencer, a shot on goal. DeSantos on the step around on Hunter, back out to Spencer. I love it. TJD out to Moody. Pat Spencer open three again. Post Pat Spencer. Pat cutting without the ball. Tic-tac-toe to GG. Pat Spencer in the lane. Pat Spencer to float it up and out and in. And this ball game is over. Warriors 99, Cavs 94. What do the Cavs do? 19 points, 7 assists, 4 rebounds, dan 3 3 points dengan akurasi 75%, semuanya dalam 29 menit. Entah bagaimana Cavs yang punya 3 All-Star bisa kalah dengan Warriors yang bisa dibilang cuma mainin tim B mereka. Tapi yang pasti ada satu hal yang benar-benar jelas dalam game ini. Pat Spencer gak cuma jago dalam bermain basket, tapi juga jago bacot. Setelah 3 poinnya ini masuk, Pat langsung selebrasi dengan gestur duit untuk menandakan kalau dia sekarang harus dibayar mahal. Dan gak berhenti sampai situ saja, di detik-detik terakhir saat Pat menembak free throw, bisa-bisanya dia melambaikan tangan ke arah penonton dan nyuruh mereka pulang setelah tim mereka dikalahkan secara memalukan. Bahkan pelatih Warriors Steve Kerr sampai harus mengakui kehebatannya itu. That his coach realized that Pat is that. Tapi bukankah semua hal yang terjadi ini kelihatan aneh buat kalian? Sekilas, Pat modelannya nggak kayak pemain basket. Ya, faktanya memang begitu. Karena sebelum tampil dominan di beberapa game pada awal Desember, dia sudah lebih dulu mendominasi di olahraga lain. Perjalanan karir Pat dimulai di Loyola University, Maryland, di mana dia menjadi salah satu pemain di tim sauk bola atau lacrosse mereka. Tapi Pat bukanlah seorang pemain lacrosse biasa. Selama 4 tahun, Pat berhasil mengumpulkan 380 points, tertinggi keempat sepanjang sejarah NCAA. Pat juga pernah membawa pulang trofi T.W. Raton sebagai pemain terhebat di cabang olahraga ini. Bisa dibilang Pat Spencer ini adalah dewa di lapangan lacrosse. Bahkan namanya disebut sebagai first overall pick di liga profesional mereka. Hanya beberapa orang terpilih dan sangat bertalenta yang bisa meraih status GOAT di dunia olahraga. Dan Pat sudah berada di jalan yang benar untuk menjadi salah satu dari mereka. Tapi tiba-tiba dia banting setir dan memutuskan untuk membuktikan dirinya sendiri. Apakah seorang Pat Spencer juga bisa jadi legenda dalam olahraga basket? Pada 2019, Pat menolak untuk bermain di tim yang memilihnya di urutan pertama tadi dan melepas masa depan menjanjikannya di lacrosse. Pat pindah ke Northwestern University untuk bermain basket. Di sana, dia langsung mencatatkan rataan 10,4 points, 4,1 rebounds, dan 3,9 assist per game. Secara statistik, performa Pat ini cukup solid untuk masuk NBA Draft, setidaknya di ronde kedua. Adanya turnamen March Madness mungkin bisa meningkatkan reputasinya sebagai prospek. Tapi bagaimana kalau ternyata kesempatan itu nggak pernah datang untuk Pat? Saat itu March Madness terpaksa untuk dibatalkan karena pandemi COVID. Seketika kepercayaan diri Pat untuk pindah olahraga ini membuatnya mengarah ke jalan buntu. Tidak ada harapan lagi untuk masuk NBA melalui draft, sehingga Pat terpaksa memilih jalan yang lebih berat. Pada 2021, Pat terbang ke Eropa untuk bermain bersama Hamburg Towers di Liga Jerman. Setelah itu dia kembali lagi ke Amerika untuk bermain di NBA G League bersama Capital City Go-Go dan Santa Cruz Warriors.
Tapi sayang di sana sudah penontonnya minim, gaji kecil, nggak ada sorotan sama sekali, dan Pat menghabiskan 3 tahun melawan pemain yang sama-sama ingin masuk NBA. Coba bayangkan kalau dia masih tetap bermain lacrosse. Mungkin dia sudah jadi lebih hebat, lebih terkenal, dan kaya raya. Tapi yang terjadi pada Februari 2024 mungkin telah mengubah jalan karir Pat selamanya. Pat akhirnya berhasil mencuri perhatian Warriors, dan mereka memberinya kesempatan melalui kontrak 2 arah. Setahun kemudian, Pat semakin berkembang jadi cadangan Warriors yang solid. Sampai-sampai Steve Kerr mempercayainya untuk bermain di playoff. Mimpi Pat untuk bermain basket di tingkat tertinggi akhirnya terwujud. Dan bagaimana Pat memanfaatkan kesempatan ini? Kalian bisa melihatnya sendiri. And Curry out of the pack, Spencer all the way in. Here's Spencer. It's a steal, Santos ahead to Spencer. Well, the toughest part is after a win like that. Who just joined us, Houston was up 31 points as Pat berhasil memberikan performa maksimal meski menit bermainnya minim. 11 poin di game kedua dan kelima dengan persentase field goal 71,4% dalam waktu bermain kurang dari 15 menit melawan Rockets yang adalah tim peringkat kedua di wilayah barat. Tapi masih ada satu hal yang menarik lagi di game kelima. and boy, a night that looked like it was going to be a huge blowout. Yeah, this thing Trying to continues. say to Spencer right there, just steps in and shoves Şengün. Alperen Şengün mencoba untuk menantang Pat. Tapi Pat langsung membalas dengan menyundulkan kepalanya. Saat itu mungkin momen ini jadi bahan candaan orang-orang yang membenci Warriors. Emangnya siapa Pat Spencer ini sampai dia berani adu bacot sama bintang utama Rockets? Tapi di luar ekspektasi banyak orang, ternyata itulah yang jadi gambaran tentang seberapa besar keberaniannya di lapangan. Memasuki musim ini, Pat masih diberi kontrak 2 arah yang sama. Tapi mentalitasnya jauh lebih mengerikan. Di game melawan OKC Thunder di mana mereka saat itu sudah menang 20 kali dan kalah sekali saja, Curry nggak bisa main di game ini karena cedera. Meski begitu, sang juara bertahan tetap nggak bisa ngeremehin Warriors hanya karena orang ini. He's with his game right off the bat. His last game was in Charlotte. Pat Spencer. They double team and force the steal. Buddy Hield running with Pat Spencer. He'll lay it up and out. Spencer. And Spencer rejected the screen. Little mid-range. His feet. They're cutting Pat Spencer. Took a little bump. Holmgren on him. Driving in on the shot blocker. Nowhere to go. Fades and Nowitzki. 17 poin, 6 assist dan 3 rebounds dengan akurasi field goal 57,1% untuk Pat Spencer di game ini. Meski hanya pemain cadangan, Pat bisa tampil fenomenal di momen-momen krusial, balas-balasan poin dengan tim paling dominan di NBA saat ini, serta jadi salah satu pencetak skor terbanyak untuk Warriors. Game inilah yang mengawali aksi Pat yang memanas secara konsisten pada awal Desember musim ini. Dalam kurun waktu 2-12 Desember, Pat punya rataan 15,2 poin dan 5,4 assist per game dengan waktu bermain hanya 25,8 menit per game. Wow, performanya yang hebat ini mungkin membuat kalian bertanya-tanya, gimana caranya Pat bisa tiba-tiba bermain seperti ini? Selain karena kerja keras, ternyata Pat mendapatkan feel yang bagus dalam aksinya ini juga berasal dari masa-masanya bermain lacrosse. Di olahraga itu, Pat sudah menguasai bagaimana caranya untuk memanipulasi defense lawan dan membaca situasi dengan cepat. Aspek ini berhasil membuat Pat memiliki timing yang tepat untuk bergerak 1 langkah lebih awal dari musuh untuk mencetak skor. Dan ditambah dengan kemampuan passingnya yang sudah tingkat legenda di lacrosse, bukan sebuah kejutan lagi kalau Pat bisa jadi playmaker yang hebat untuk Warriors. Selain itu, Pat sudah lama memiliki talenta basket yang terpendam ini. Saat bersekolah dan kuliah, badannya masih terlalu kecil untuk dipilih masuk tim basket. Sehingga ia hanya bisa menjadikan basket sebagai olahraga sampingan dan terpaksa pindah ke lacrosse. Bagaimanapun, seiring berjalannya waktu, Pat berhasil memanfaatkan skill lacrosse-nya itu untuk transisi ke dunia NBA sebagai pebasket profesional. Pat dapat menjadi contoh untuk kita semua bahwa dengan kerja keras dan setia menghadapi segala rintangan, mimpi terbesar kita pasti akan menjadi kenyataan. Itulah episode kali ini. Spesial akhir tahun jersey free desain proses cepat, 1 setel cuma 100 ribuan. Gas, cek aja di Easy Sportswear. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.